Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas video yakni kelompok 5 yang berjudul tahapan-tahapan di persidangan. Materi yang pertama adalah proses pemilihan hakim di perkara pidana. Yang pertama, penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah paniteranya mencatatnya di dalam buku register perkara. Seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Yang kedua, Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua, terutama pada pengadilan negeri yang jumlah perkaranya banyak. Yang ketiga, pembagian perkara kepada majelis atau hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara. Dan yang terakhir, sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material. Materi selanjutnya adalah tahapan-tahapan persidangan perkara di pidana. Adapun tahapan yang pertama adalah surat dakwaan. Aturan surat terdakwa diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana ataupun KUHAP. Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan dalam hukum perkara pidana di pengadilan, sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan suatu perkara yang disusun atau dibuat oleh jaksa penuntut umum ataupun JPU. Yang kedua, ada eksepsi. Eksepsi merupakan sebuah tangkisan atau keberatan atau sanggahan yang disampaikan oleh tergugat yang biasanya mempermasalahkan tentang keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan suatu produk perkara, dan hukum eksepsi ini merupakan hak seorang terdakwa dan diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Yang ketiga adalah saksi di persidangan. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Adapun pasal 159 KUHP berbunyi yang pertama, ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Yang keempat adalah surat tuntutan. Surat tuntutan adalah surat pembuktian dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan jaksa penuntut umum ataupun JPU tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidananya. Yang kelima adalah pledoi, replik, dan daplik. Pledoi, setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka giliran diberikan hak kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Sedangkan replik adalah susunan jawaban atas pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Yang selanjutnya daplik. Daplik, setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa atau si penasihat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Yang keenam adalah musyawarah hakim ataupun RPH. Musyawarah majelis hakim adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan. Yang terakhir adalah putusan. Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.